فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada siang pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Salah satu sebab seseorang itu dimuliakan adalah karena memuliakan ilmu. Hanyalah orang-orang yang mulia yang memuliakan sesuatu yang mulia, termasuk memuliakan ilmu
adalah memuliakan majelis ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, al-ilmu nafi'. Dan tentunya kita tanpa kecuali nawaitu dari rumah masing-masing untuk menuntut ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun sungguh-sungguh didasari niat untuk menuntut ilmu, didasari niat untuk ibadah dengan menjaga kemuliaan majelis ilmu. Baik, kita akan membahas kembali, mudah-mudahan pada kali ini selesai pembahasannya, yaitu hadis yang ke-9 dari kitab Al-Jami' min kitab Bulughul Maram, dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmatinya. Hadis ke-9 tentang larangan memberi salam, memuliai salam kepada orang kafir. Dalam hal ini dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka. Dari sahabat Amirul Mukminin, salah seorang al-khulafa ar-rasyidin, yaitu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila aziyatihi. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucap salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka, al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, apabila kalian menjumpai mereka di jalan, salah seorang dari mereka, fastarruhum ilal asyatihi, fastarruhum, maka desaklah mereka ila asyatihi, ke bagian jalan yang paling sempit. Tidak memberi kesempatan jalan di tengah. Kalau mau jalan di pinggir, di jalan yang paling sempit.
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 2167. Dalam hadis yang mulia ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berstatus zimmi ini dalam pemerintahan Islam. Dalam pemerintahan Islam itu ada orang kafir, zimmi, ahlul zimmi. Mereka mendapat jaminan keamanan. Kompensasinya apa? Supaya mereka hartanya aman, jiwanya aman. Tidak boleh semena-mena diambil hartanya. Tidak boleh semena-mena dibunuh. Kompensasinya apa? Membayar jizyah, semacam pajak, upeti. Berarti kalau mereka sudah membayar jizyah, hartanya aman, jiwanya aman. Mereka diizinkan tinggal di kawasan kaum muslimin dan harus mentaati hukum-hukum khusus. Disebutkan dalam ahkam ahli zimmah. Ahkam ahli zimmah diatur di situ. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlu zimmah. Ada peraturan khusus di situ. Salah satunya tadi hartanya aman, jiwanya aman dan tidak boleh diganggu oleh kaum muslimin. Diganggu hartanya, apalagi diganggu fisiknya. Hadis yang mulia ini menunjukkan juga tentang kemuliaan Islam. Bagaimana tidak mulia? Orang kafir tidak secara bebas dan leluasa bergerak. Jalan saja dipepet. Nabi jalan saja dipepet. Sampai ke jalan yang paling sempit. Menunjukkan kemuliaan Islam. Ya, tentu saja dalam pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam. Yang kedua, seorang muslim diwajibkan untuk berbangga, tidak minder. Berbangga, isyhadu bi anna muslim. Persaksikanlah bahwa kami orang Islam. Harus berbangga, tidak minder, tidak rendah diri di hadapan orang-orang kafir. Berbangga dengan statusnya sebagai seorang muslim. Walaupun afwan ekonominya tidak seperti mereka. Penampilannya secara fisik, pakaiannya, kendaraannya, dan yang lain-lainnya tidak seperti mereka. Sekalipun begitu,
Karena dia seorang muslim, dia bangga. Apalagi di hadapan orang kafir, menunjukkan kebanggaannya, menunjukkan kemuliaannya. Dalam sebuah hadis dari Aiz Al-Muzani, dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dalam kitab Sunannya, jilid ketiga halaman 252. Nabi SAW bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kita harus mantap tanpa keraguan sedikit pun bahwa al-Islamu ya'lu. Islam itu luhur, Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Wala ya'lu, wala yu'la alaihi, wala yu'la alaihi. Tidak ada yang menandingi kemuliaannya, tidak ada yang menandingi ketinggiannya, tidak ada yang menandingi keluhurannya. Itulah al-Islam. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang Islam fid dunya wal akhirah. Sekalipun barangkali dilecehkan oleh manusia, tetapi sesungguhnya kalau dia beriman kepada Allah, berislam dengan sesungguhnya, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, Islam itu luhur, wa la yu'la alaihi, dan tidak ada yang menandingi kemuliaan. Saudaraku, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk berkasih sayang kepada sesama makhluk, jadi tidak menghalangi kita itu punya rasa iba, rumah rasa rakasia, walaupun memandang kekafiran itu, orang yang kafir itu hina, tapi tidak menghalangi kita mempunyai rasa kemanusiaan, rasa sayang. Islam itu rahmat lil alamin, membawa spirit kasih sayang. Makanya orang Islam itu menjadi rahmat bagi lingkungannya. Harusnya begitu. Tidak menjadi biang kerok, sumber masalah. Tidak ada orang Islam itu jadi sumber masalah. Orang Islam itu mestinya dalam setiap tempat, setiap kondisi menjadi agen rahmat. Jangankan kepada manusia, anjing yang kehausan saja ditolong. Apalagi ada manusia yang kehausan, manusia yang kelaparan. Tidak usah ditanya sampean muslim apa bukan. Jelas-jelas kelaparan, jelas-jelas kehausan. Itu wajib kita menolong mereka. Jangankan ke manusia, anjing saja diberi minum. Coba ketika itu seorang wanita dari Bani Israel sampai turun ke sumur. Menolong siapa sih? Manusia, bukan anjing yang kehausan, apalagi manusia. Kan begitu. Itu saja
Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besarnya sebagai zaniyah, pelacur. Pelacur naudzubillah zina berapa kali? Dengan sebab satu kali memberi minum kepada anjing yang kehausan, dosanya diampuni. Itu baru anjing. Bagaimana kalau manusia? Bukankah pahalanya akan lebih besar? Apalagi seorang muslim yang ditolong, lebih besar lagi pahalanya. Kan begitu. Ada cerita nyata ini. Kalau pelacur Bani Israel tadi yang ditolong, apa itu? Anjing. Ada seorang baru menunggui ibunya di rumah sakit. Gantian dengan saudaranya. Malam pulang. Gantian menjaga ibunya di rumah sakit. Ibunya sakit. Ketika dalam perjalanan pulang, orang ini menjumpai kucing yang kedinginan. Kucing yang kedinginan. Maka dalam hatinya, ini bukan hanya kedinginan, pasti lapar. Ya enggak? Kalau lapar kan, si orang atis jadi rasanya atis. Kita saja begitu kan? Kalau lapar itu rasanya badan itu enggak enak. Apalagi malam hari. Ada kucing kedinginan karena kelaparan. Dilihat, melas teman kucingnya. Akhirnya mampir ke minimarket. Beli selimut dan susu dan makanan untuk kucing. Terus keluar, kucing itu diberi minum susu, diberi makanan, kemudian diselimuti. Apa yang terjadi? Setelah itu, biiznillahi ta'ala ibunya sembuh. Ibunya sembuh. Siapa yang menolong? Ibunya? Bukan, anaknya. Anaknya yang menolong kucing. Ibunya sembuh. Dari sakitnya keluar dari rumah sakit sehat. Itu. Jadi kita jangan mikir-mikir kalau kita mampu untuk menolong. Alah kucing be beli teman mati karepe kon. Alah asu apa maning. Pembeli teman mati ya mati man. Nah begitu. Ya kan? Apalagi kok manusia. Anjing ada contohnya, kucing ada contohnya. Apalagi manusia. Ya tadi itu. Nggak usah tanya sampean kafir apa musyrik apa Islam. Kalau kehausan beli minum. Kan? Mikir ya kan kita begitu. Anjing saja Masya Allah. Balasannya kucing. Kucing mau balas apa sih kucing? Anjing itu mau balas apa? Mau ngirimi besok? Ngirim martabak apa ngirim? Ya nggak bisa itu. Yang menjadikan seseorang itu benar-benar ikhlas sama sekali. Tidak butuh balasan dari orang yang ditolong. Dari yang ditolong itu tidak mengharapkan balasan. Karena memang tidak bisa membalas. Itu justru keikhlasan kita itu lebih besar daripada membantu orang daripada membantu manusia. Orang kafir mau balas apa? Belum tentu. Mungkin juga tidak senang sama kita sebagai seorang muslim, tapi kita ikhlas karena dia memang kelaparan, butuh makan, dia memang kehausan, butuh minum, kan begitu. Coba kita lihat melasnya Rasulullah, emannya Rasulullah. Kita lihat
Rasulullah tegas enggak dengan kekafiran, dengan kemunafikan, tegas, tapi tidak menghalangi beliau untuk mempunyai rasa kasihan sebagai sesama manusia, sesama makhluk Allah. Sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk berkasih sayang kepada sesama makhluk, berlemah lembut terhadap mereka. Namun Islam juga dengan syariatnya yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk berbangga, memuliakan agama ini. Jangan minder, jangan rendah hati, jangan rendah diri maksudnya rendah. Jangan rendah diri. Jangan merasa terhina di hadapan mereka. Siapapun orang kafir itu, apakah kaya, apakah hebat, antum bisa membayangkan kemuliaan Islam dengan dosa kekafiran. Orang-orang kafir di akhirat ingin menebus supaya tidak disiksa karena mereka kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan seandainya mereka menebus, bisa menebus dosa kekafiran mereka dengan emas sepenuh bumi, apa ada orang kafir yang kaya sampai kekayaannya itu emas sepenuh bumi? Tidak ada. Seandainya ada orang yang kafir kekayaannya emas sepenuh bumi, dengan kekayaannya itu menebus supaya tidak disiksa karena kekafirannya, Allah tidak akan menerima tebusan itu. Bahkan dikatakan di ayat yang lain, seandainya mendatangkan emas sepenuh bumi pula, berarti 2 bumi. Sekalipun begitu, Allah tidak akan menerima tebusan dari mereka. Itu bandingannya. Perbandingannya seperti itu. Dosa orang mukmin dengan orang kafir. Keimanan dengan dosa kekafiran. Bagaimana kita tidak bersyukur? Bagaimana kita tidak merasa mulia di hadapan mereka? Coba antum, berapa beratnya emas sepenuh bumi? Itu nilainya. Seandainya dinilai bahkan 2 bumi. Contoh kasih sayang Rasulullah SAW kepada siapa? Tidak main-main, gembong kemunafikan. Gembongnya orang-orang munafik Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul, tokoh kaum munafikin. Bagaimana Rasulullah memperlakukan beliau? Memperlakukan Abdullah bin Salul. Memberikan pakaiannya yang dikenakan beliau untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba, kafannya dari siapa? Kafannya dari pakaiannya Rasul. Rasulullah tahu enggak? Kalau Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik, tahu enggak? Tahu. Sekalipun begitu, karena kelembutan beliau, kelembutan hati beliau, toh tidak menghalangi memberikan pakaian yang dikenakannya itu sebagai kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa sih Abdullah bin Ubay? Itu tokoh munafik, gembongnya munafikun. Kurang apa? Kita hanya
Itu bukan apa itu ikhwan yang ngaji. Baru enggak sering ketemu di majlis taklim, enggak bareng majlis taklimnya saja sudah disikapi berbeda. Bukan muslim apa dia? Bukan manusia apa dia? Apalagi jelas-jelas sangat membutuhkan bantuan. Apalagi jelas-jelas kita mampu untuk membantu. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah termasuk orang yang paling membenci Rasulullah. Paling membenci. Kita pernah ketemu dengan orang yang paling membenci kita enggak? Ada enggak? Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak punya rasa eman, punya rasa sayang. Tidak diketahui siapa orang yang paling membenci kita. Seandainya ada, seandainya kita tahu orang yang paling membenci kita itu perlu bantuan, kita tidak segan-segan untuk menolong. Apalagi bukan orang yang paling membenci, ya kan? Hanya karena tidak taklim bareng. Hanya karena tidak sepemahaman dalam beragama. Demikian juga ini kepada gembong munafik. Kisah Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani. Sakit, ditengok. Apalagi tetangga. Alah, wong kafir iki. Alah, wong kaibe. Pembeli teman, pan lara, pan mati, pembeli. Ya Allah, ya Rabbi, pan lara, pan mati, pembeli teman. Nanti kalau kita sakit, siapa yang cawe-cawe lebih dulu? Tetangga. Apa saudara kita yang di Jakarta, kerabat kita yang di Jakarta, Jakarta mainnya 6 jam, 5 jam disit, 4 jam disit. Lebih anjuk. Siapa yang akan menolong kita kalau bukan tetangga? Seorang pemuda Yahudi sakit, Rasulullah menjenguk. Ada enggak tetangga kita yang Yahudi? Ada enggak tetangga kita yang munafik? Jelas-jelas munafik, kita tahu dia munafik. Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Tetangga kita insya Allah muslim semua. Kerabat kita yang muslim semua insya Allah. Ya enggak? Nah, barang ngajine kenteng kok jadi kayak kue, karo tangga ora apik, karo wong tua ora apik, karo jangan sampai begitu. Ada kesan dari masyarakat kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan tetangga kita, lingkungan kerabat kita. Mestinya kita harus lebih baik. Yang istri lebih baik kepada suaminya dibanding ketika belum ngaji. Suami juga begitu kepada istrinya, kerabatnya kepada kerabatnya juga begitu. Mestinya begitu. Ya Allah ya Rabbi, ngajinya dong nang ngendi sih ya? Aku pengen ngaji, kan kudune kayak kue. Aku pengen ngaji bareng ya, ngajinya nang ngendi? Oh, nang Pondok Putri Imam Syafi'i. Aku melu ya. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, sampean barang ngaji kak apik teman, akhlaknya kayak kue kudu. Nyantrine nang ngendi? Oh nyantrine nang Imam Syafi'i, oh nyantrine nang Imam Nawawi, oh nyantrine nang Imam Bukhari. Masya Allah, barang nyantri durung suwe.
Baru 1 semester sudah ada perubahan. Kan harus begitu. Tidak perlu lama. Pulang ketika liburan pertama, ada perubahan yang baik. Itu masalah. Tidak usahlah orang memperbincangkan, meragukan kasih sayang Muslim kepada sesama makhluk Allah. Kalaupun ada yang tidak berkasih sayang, tidak punya rasa kesayang, itu oknum. Oknum. Aslinya ajaran Islam tidak begitu. Aslinya diajarkan begitu. Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Ya kan? Nah kita kalau nggak nyontoh Rasulullah, mau nyontoh siapa? Tetapi ikhwah fiddin azanya Allah wa iyyakum barakallahu fikum. Dalam kondisi tertentu, umat Islam dituntut untuk membanggakan kemuliaan Islam. Makanya sesuatu itu ada fikihnya, ada ilmunya. Kapan saatnya kita menunjukkan kebanggaan sebagai seorang muslim? Kita menunjukkan kepada mereka kemuliaan orang muslim dan Islam. Dan kapan kita menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah? Kasih sayang, iman kepada sesama makhluk Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa bangga kita terhadap Islam dan sebagai muslim. Rasa kemuliaan kita, kebanggaan kita terhadap Islam pun tidak menghalangi kita punya rasa kemanusiaan, rasa iba, rasa sayang kepada sesama makhluk Allah. Ya kan? Begitu. Ini ajaran yang benar. Adil. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Tidak menyepelekan, terlalu meremehkan, tidak juga berlebih-lebihan. Ya itu tadi. Kapan waktunya, di tempat di mana, pada situasi dan kondisi yang bagaimana, kita menunjukkan rasa sayang kita sebagai sesama makhluk Allah. Dan di mana, kapan waktunya, kita menunjukkan rasa kebanggaan dan kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah ketika seorang muslim berpapasan dengan seorang kafir di suatu jalan, janganlah dia malah minggir. Ini salah satu momen untuk menunjukkan kita itu lebih mulia daripada mereka. Apa bentuknya? Ketika ketemu adu Arab. Tahu adu Arab? Ustaz Iftah? Adu Arab tahu enggak Ustaz Iftah? Adu Arab tahu enggak? Ketemu wajah dengan wajah. Itu namanya adu Arab. Motornya begitu, tabrakannya adu Arab, motor dengan motor, blek, depan sama depan. Itu namanya adu Arab. Ada depan itu orang, tapi kalau motor mobil adu Arab. Jangan malah minggir kalau ketemu. Pepet baik.
Numpak motor, yen ora bahaya, pepet. Aja nganti nang tengah. Minggir. Saiki yang dipepet malah lawan. Karena memang izzatul muslimin belum muncul. Kenapa izzatul muslimin, izzatul Islam belum timbul? Ya karena kesalahan orang muslim sendiri. Makanya yang akan mengalahkan Yahudi di Palestina itu orang-orang yang beragama sesuai dengan beragamanya para sahabat. Itu yang mengalahkan. Selama ada cacat, apalagi semakin jauh. Padahal dahulu Zionis Yahudi itu diberi tempat, tetapi sekarang loken anak sing kos ngusir tuan sing duwe kos loken anak. Ya, wong kos nang kono kang ngusir sing duwe kos. Maka kalau sudah tegak pemerintahan Islam dan ada di situ orang-orang kafir yang ahlu dhimmah, ya, kita hidup di negeri yang seperti itu, maka itu kesempatan. Ada orang kafir jalan dipepet, minggir. Paling sempit. Coba di jalan paling sempit. Jalannya ambak, ngungkuli jalan tol, tapi dipepet. Mung sedeng, agar numpak motor ya, mung sedeng motornya liwat. Agar numpak mobil, mung sedeng mobilnya liwat. Aja nang tengah. Jangan dibiarkan berjalan di tengah di tempat yang lapang. Pepet di tempat yang paling sempit. Jangan ngalah. Apalagi memberi jalan. Memberi jalan. Kepada orang kafir yang lewat. Jangan. Mau disalib? Jagelem. Kalau bisa. Kalau yang lain muslim kan mesti menghalang-halangi. Ya kan? Yang lain muslim, paham? Sebelah kanan muslim, sebelah kiri muslim. Ana wong kafir pan liwat, dia kafir pada mepet. Enggak bisa, enggak memberi jalan. Dipepet pada jalan yang paling sempit. Mung sedeng go liwat. Agar lagi melaku ya dipepet supaya sedeng mung go melaku tok. Kita yakin kalau mereka hidup dalam negeri Islam dan sebagai ahli dhimmah tidak akan melawan. Kalau ada orang muslim yang berani begitu. Ya. Itu terhinanya orang kafir di negeri muslim. Tapi tetap adil. Ada sejarah persaksian orang-orang ketika dikuasai oleh Romawi dengan dikuasai kaum muslimin, lebih milih mana? Lebih nyaman, lebih enak kalau dikuasai kaum muslim. Masya Allah, seperti itu. Kami lebih baik di bawah kekuasaan kaum muslimin daripada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Itu persaksian dari orang kafir, bukan orang muslim. Sampai segitunya. Begitu adilnya pemerintahan muslim.
Sampai-sampai orang kafir itu merasa nyaman kalau dikuasai oleh kaum muslimin daripada dikuasai oleh bangsa Romawi. Padahal dia kafir. Muslim tak karuan. Tapi dia kafir. Berarti sekalipun mereka mungkin dipepet ketika jalan, ya, tapi merasa nyaman, merasa kepenak di bawah kekuasaan kaum muslimin daripada di bawah kekuasaan Romawi. Itu nyata. Sejarah mencatat. Hendaknya tidak mempersilahkan orang kafir tersebut untuk melewati bagian ternyaman dari jalan tersebut. Agar ana sing becek ya dipepet sing becek bawis ya. Lah enggak nyaman sih, masa ada sing halus sing jeglak-jegluk bae ya. Itu ada gili halus sebelah sing jeglak-jegluk dipepet supaya liwat sing ada sing halus sing burak dalane. Itu seperti itu gitu loh. Agar berlaku ana sing becek, ana sing ora becek dipepet, berlaku sing nang becek. Karena itu tadi keterangannya ini. Untuk melewati bagian ternyaman dari jalan. Ya, ya kan? Nang pinggir burak, giline nang tengah. Halus dipepet supaya liwat sing burak giline. Begitu. Itu prakteknya begitu. Bukan hanya yang paling sempit, yang paling tidak nyaman jalan. Ya Allah ya Rabbi nang dunya bedi ina kayaku. Pamaning ning akhirat naudzubillah. Kalau sampai meninggal dalam kekafir. Karena sikap yang demikian itu menunjukkan kehinaan. Kehinaan supaya mereka, ya Allah, aku kafir jadi kayak kiye ya, coba agar muslim. Kan gitu nanti ada perasaan seperti itu. Nelangsa temen ya jadi wong kafir. Nelangsa temen jadi wong kafir ya. Ana dalan becek ya dipepet supaya dalan sing becek. Ana dalan burak ya dipepet supaya melakukan liwat nang dalan sing burak. Ya Allah, nelangsa temen jadi wong kafir. Lah Islam bae Islam. Iya seperti dia benar-benar merasa terhina dengan kekafirannya. Itu hikmahnya. Iya sepisan rong pisan agar saben dina maksude liwat dili kue luwih sing pinten luwih wiri-wiri. Apa maning bar udan ya becek anak kencing anak dalan sing alus kok dipepet bae sing becek Pak Buli temen. Berbecek dia. Supaya ada perasaan betapa terhinanya kaum kafirin di mata orang muslim. Sehingga ingin menjadi orang yang muslim. Yang tidak dipepet mobilnya, dipepet wonge, dipepet motore. Begitu. Itu salah satu bentuk izzatul Islam wal muslim, kemuliaan Islam dan orang muslim. Demikian pula dalam suatu pembicaraan atau diskusi, audiennya atau peserta diskusinya ada orang kafir di situ. Seorang muslim jangan malu untuk berbicara. Jangan malu untuk berbicara. Rasanya rendah diri. Enggak. Kalau ada peserta diskusi,
ada orang kafir di situ, kita tahu, maka kita jangan malu untuk berbicara. Walaupun mungkin kita minoritas di situ. Mungkin hanya 5, yang kafir 10. Kita tidak merasa rendah diri. Kita harus berani untuk berbicara. Apalagi jelas-jelas di situ ada orang kafir. Kalau kita diam, maka orang kafir terus berbicara. Jangan dibiarkan orang kafir terus berbicara. Kalau kita bisa, kita jangan malu untuk berbicara. Itu dalam diskusi. Saudaraku yang dicintai karena Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita. Kita harus mengetahui momen-momen yang pas untuk menunjukkan kelemah lembutan. Dan sebagaimana juga kita harus memahami momen-momen yang membutuhkan ketegasan. Jadi kita tegas terhadap kekafiran. Itu tidak menghalangi kita lemah lembut kepada mereka. Lemah lembut kepada mereka tidak menghalangi sedikit pun kita bersikap tegas terhadap mereka. Begitu yang benar. Tidak wolak-walik, tidak tumpang tindih. Harusnya tegas, lemah lembut, harusnya lemah lembut, tegas. Nah, itu namanya tidak pas. Yang pas itu kalau memang dalam momen itu lemah lembut yang pas, maka kita bersikap lemah lembut. Kalau dihadapkan pada suatu momen yang mengharuskan kita tegas, kita tegas. Enggak ada lemah lembut. Begitu. Enggak ada toleransi. Hendaknya kita terus mempelajari agama yang sempurna ini. Supaya tidak tumpang tindih, overlapping. Wolak-walik. Laku kanggo sirah. Jalan kok pakai kepala, jalan ya pakai kaki. Itu namanya kan terbolak-balik. Terbalik itu namanya. Harusnya tegas, lemah lembut. Harusnya lemah lembut, tegas. Kesimpulannya kita perlu ngaji dan terus ngaji. Kita mencikapi terhadap lingkungan kita, kerabat kita juga tidak tumpang tindih. Sing dongengnya tegas lemah lembut, sing dongengnya lemah lembut tegas. Begitu. Ada momen yang mengharuskan kita tegas ya tegas. Ada momen yang mengharuskan kita itu lemah lembut ya lemah lembut. Yang pas itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan syariat, tidak pakai hawa nafsu. Dalam kondisi seperti yang disebutkan, seorang muslim hendaknya menunjukkan bahwa orang Islam harus memiliki izzah. Orang Islam harus mempunyai kemuliaan. Apalagi di hadapan orang kafir. Harus mempunyai izzah. Karena itu, seorang muslim harus bisa menempatkan diri. Menempatkan diri ini masalahnya. Sebagian kita belum bisa menempatkan diri. Ya kan? Dengan tetangga yang kafir, dengan tetangga yang tidak sama pemahamannya, kita itu belum bisa menempatkan diri. Itu masalah besar. Jika kita berbicara tentang masalah muamalah hasanah. Apa itu muamalah hasanah?
etika bergaul yang baik, maka itu adalah sebuah persoalan tersendiri. Adanya muamalah hasanah, etika bergaul yang baik dengan kafir itu sama sekali tidak menghalangi kita bersikap tegas kepada mereka. Tapi kita tetap muamalah hasanah. Adapun jika seorang muslim dituntut harus menunjukkan keutamaan Islam, menunjukkan kemuliaan Islam, menunjukkan izzatul Islam wal muslimin, maka dia harus menunjukkan. Begitu. Saatnya kita harus menunjukkan saya ini orang Islam. Saya ini orang yang beragama Islam. Saya ini mulia dengan keislaman saya. Saya ini mulia dengan kemusliman saya. Maka dia harus menunjukkan itu. Kemudian Ifamiddin rahimani wa rahimakumullah wa wa'adillah. Asyhadu wa iyyakum. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh mendahului salam. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ya kan? Apa sih hikmahnya? Apa sih masalah di balik itu? Karena salam itu menunjukkan pemuliaan, penghormatan. Dan di dalamnya terdapat doa. Bagaimana mungkin orang yang tegak di atas kekafiran itu kita doakan selamat? Apa pas? Pas tidak? Masih berkubang dalam kekafiran, masih bergulat dengan kesyirikan, kok didoakan selamat? Salam itu assalamualaikum, keselamatan bagimu. Bagaimana mungkin akan selamat kalau masih dalam kekafiran? Bagaimana mungkin akan selamat dalam kemusyrikan, kesyirikan? Enggak pas lah. Jika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti kita telah mendoakan keselamatan bagi mereka. Jadi tidak hanya lip service. Tahu lip service itu hanya kata-kata yang tidak ada maknanya. Hanya diucapkan bibir saja, tidak ada konsekuensinya. Tidak begitu. Mungkin mereka itu hanya sebagai lip service. Supaya gaul, masa orang Islam kok nggak nyalami? Ya nyalamilah, tapi kepada siapa kita uluk salam? Padahal dengan kekafirannya itu dia tidak berhak untuk mendapatkan keselamatan. Tidak berhak. Yang mengatakan tidak berhak siapa? Allah apa kita? Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya yang menyatakan kafir tidak selamat. Masa kita mendoakan selamat? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memvonis kafir itu tidak akan selamat. Masa kita mendoakan selamat? Ya kan? Itu konsekuensinya. Bukan sekedar assalamualaikum tanpa konsekuensi, tanpa makna. Hanya basa-basi saja, nggak ada maknanya, nggak ada konsekuensinya. Nggak begitu. Dia kafir kepada Allah. Dia kafir kepada Rasulullah. Jadi Yahudi dan Nasrani itu kafir kepada Rasulullah.
Mereka itu Nasrani itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan sebelumnya, tetapi kepada Rasulullah SAW tidak beriman. Begitu juga Yahudi. Kafir kepada Isa alaihissalam dan kafir kepada Rasulullah SAW itu Yahudi. Sehingga Nabi Isa alaihissalam itu dikejar-kejar, dibunuh, ingin dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengan mengangkatnya ke langit. Karena mereka kafir kepada Isa alaihissalam. Itu siapa? Yahudi. Nasrani iman kepada Isa alaihissalam, tetapi kafir kepada Rasulullah SAW. Jadi ahli kitab itu kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah SAW. Itu ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Mengapa kita bisa mendoakan keselamatan kepada orang yang kafir kepada Nabi kita. Orang yang kafir kepada ilah Robbi kita. Yang ketiga, dia juga berbuat kesyirikan. Kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah SAW, dan syirik. Masih kurang. Ya kan? Karena itu kita tidak berhak dan bahkan tidak boleh mengucapkan salam lebih dulu kepada mereka. Ini ilahnya, ini alasannya. Kenapa kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada mereka? Karena kejahatan mereka. Bagaimana mungkin mereka yang jahat seperti itu kita doakan selamat? Jahatannya apa? Kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah SAW, dan berkubang dalam kesyirikan. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Musa Syahid dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, yaitu Fathul Mun'im. Fathul Mun'im. Fathul Mun'im itu salah satu kitab Syarah Sahih Muslim. Itu yang pertama. Kita alhamdulillah mendapatkan faedah dan untaian hikmah dari Syekh Dr. Musa Syahid. Yang kedua, bagaimana kalau mereka yang lebih dulu mengucapkan salam kepada kita? Yang pertama tadi, kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Yang kedua, bagaimana kalau mereka tahu, oh ini orang Islam. Ya enggak? Mereka tahu kita ini orang Islam. Kita kan enggak akan mendahului salam. Mereka mendahului mengucapkan salam kepada kita. Bagaimana? Kalau seperti itu. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum. Kita jawab waalaikum. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jawaban waalaikum ketika orang kafir, ketika orang musyrik mendahului kita untuk mengucapkan salam atau mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, disepakati oleh seluruh ulama. Ijma'ul ulama. Disepakati oleh semua ulama. Seluruh ulama menyepakati kalau orang muslim diuluk salami oleh orang kafir, maka jawabannya waalaikum. Tidak ada waalaikumussalam. Namun menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jawaban dengan waalaikum atau alaikum hanya berlaku apabila ucapan salam yang dilontarkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang berbunyi assalamualaikum. Jadi pernah dahulu ketika Yahudi itu kan jago pleset
Ya, memelesetkan kata, memelintir kata. Assalamualaikum diplesetkan menjadi assalamualaikum. Hittatun nafir lakum diplesetkan jadi hintah. Itu Yahudi jago memelesetkan kata itu. Bukan hanya Yahudi zaman dulu, Yahudi pada zaman Rasulullah SAW di Madinah itu memelesetkan assalamualaikum menjadi assalamualaikum. Assalamu apa? Kematian. Ya Allah ya Rabbi, Rasulullah didoakan kematian. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha marah ketika itu. Melaknat Yahudi yang berani mengatakan assalamualaikum kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak usah seperti itu. Sudah cukup. Waalaikum. Ya, sampean juga kena aku mati ya. Sampean juga mati. Ya, waalaikum. Itu saja, tidak usah. Misalkan ada orang Yahudi yang seperti itu kepada kita, ya waalaikum sudah, tidak usah pakai mencak-mencak, aku mati ya, pokoknya moga-moga mati. Ungkapin camat, calon mati. Dan seperti itu pula terdengar oleh muslim yang diberi salam. Barangkali ada seorang muslim yang disalami oleh Yahudi Nasrani assalamualaikum, maka baru jawabnya waalaikum. Itu menurut Al-Imam Ibnul Qayyim. Tetapi ijma'ul ulama ya, merupakan kesepakatan seluruh ulama itu jawabannya waalaikum. Walaupun Yahudi dan Nasrani atau orang musyrik mengatakan kepada kita assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Lain halnya ketika si pendengar secara meyakinkan mendengar salam yang diucapkan oleh Yahudi dan Nasrani berbunyi assalamualaikum. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, salamnya jelas bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Ini menurut siapa? Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Bagaimana ketika ada Yahudi dan Nasrani yang mengucapkan assalamualaikum kepada orang muslim, maka pandangan yang sesuai dengan konsekuensi dalil dan prinsip dasar syariat, kata beliau, adalah membalasnya dengan waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Itu menurut Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah. Tetapi kita tentunya merujuk pada ijma'ul ulama, kesepakatan seluruh ulama yang mengatakan bahwa jika Yahudi dan Nasrani memulai mengucapkan salam, menguluk salam kepada kita, mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikum. Itu yang kedua. Apa? Mereka menjauhi salam, mengucapkan assalamualaikum, kita menjawab waalaikum. Dasarnya apa? Ijma'ul ulama. Ijma' adalah merupakan salah satu sumber hukum. Walaupun ada pendapat dari Al-Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan kalau salamnya benar, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Yang ketiga, bagaimana jika kondisinya sulit untuk tidak saling mengucapkan salam kepada mereka? Misalnya bos kita bukan muslim, atasan kita bukan muslim, rekan kerja kita bukan muslim, orang-orang yang sangat sering bertemu dengan kita bukan muslim. Maka
Sebagian ulama membolehkan untuk mengucapkan salam kepada mereka karena darurat dan hajat atau kebutuhan. Itu. Hajat karena darurat. Apa daruratnya? Atasannya muslim. Rekan kerja kita mayoritas muslim. Yang sering kita bertemu, berinteraksi itu bukan orang muslim. Atasan kita bukan orang muslim. Banyak rekan kerja kita bukan muslim. Maka sebagian ulama membolehkan karena darurat dan kebutuhan. Ini pendapat dari Alqamah dan An-Nakhai. Dikutip oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar dan Zadul Ma'ad kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan Al-Ihnaiyah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada sandaran. Kalau misalkan kita dihadapkan pada kondisi seperti tadi. Atasannya kemudian artinya menjawab waalaikumsalam, bukan waalaikum. Ya enggak? Atasan kita tahu kita muslim, baru datang kantor disambut assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Karena memang darurat. Boleh. Yang membolehkan Al-Imam Alqamah dan Al-Imam An-Nakhai. Dikutip oleh siapa? Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahumullah taala dalam kitab mereka. Bukankah jika kita tidak mau mengucapkan salam sama sekali akan menyulitkan diri kita? Ya, akan menyulitkan diri kita. Kalau kita tidak menjawab salam dari bos kita, ya enggak? Kita akan menyulitkan. Nah itu daruratnya. Kalau enggak ada kesulitan, ya waalaikum. Tinggal nanti dijelaskan. Begini. Tapi sekiranya dengan kita tidak menjawab salam yang biasa mereka ketahui yaitu waalaikumsalam, maka kita tetap menjawab waalaikumsalam. Karena dengan kita tidak menjawab begitu akan menyulitkan diri kita. Karena bos kita itu bukan muslim. Kita bisa dianggap ekstrim, tidak mau bergaul. Kita tidak akan dianggap ekstrim. Dan itu tarikannya itu lebih hebat. Karena rekan kerjanya mayoritas bukan muslim. Pengaruhnya dahsyat. Karena bosnya bukan muslim. Bagaimana kalau bos sampai mengatakan fulan itu ekstrim? Apa tidak diikuti oleh bawahannya? Ya kan? Fulan itu yang dimaksud kita. Jangan itu tuh Islam tapi ekstrim. Itu konsekuensinya. Tidak lama, tidak mau bergaul, tidak gaul. Kemudian prasangka-prasangka lain yang mungkin timbul karena kita tidak bisa menempatkan diri. Makanya tadi kembali bagaimana kita cerdas menempatkan diri. Kalau sekiranya memang membahayakan atau menyulitkan diri kita, ya itu darurat. Tadi sudah disebutkan contohnya, bosnya, lingkungan kerjanya, setiap kali bertemu, berinteraksi dengan mayoritas yang bukan muslim. Bosnya juga bukan muslim, mitra kerjanya di kantor juga mayoritas bukan muslim. Bahkan mungkin
kita dengan teman kita yang sama muslim termasuk minoritas, bisa saja dengan kekuasaannya menyulitkan kita. Bukan hanya kita, mungkin teman kita yang sama muslim juga dipersulit karena perbuatan kita yang tidak atau kurang bisa menempatkan diri. Namun jika kita lihat kondisi di tanah air kita, maka ada solusi, yaitu tidak perlu mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, tetapi cukup dengan menggunakan kalimat salam yang umum. Selamat pagi bos. Sebelum mereka memulai salam dengan assalamualaikum, maka kita lebih dulu. Selamat pagi, selamat malam, good morning, good night, good afternoon, ya enggak? Atau sejenisnya, bagaimana kabar bos? Itu kan. Jangan kemudian tidak salam wala kalam, tidak ngejak ngomong, tidak salam. Salamnya itu good morning, selamat pagi, bagaimana kondisi. Ucapan salam seperti itu tidak menjadi masalah karena di dalamnya tidak mengandung doa rahmat dan keselamatan kepada mereka. Tidak masalah selamat pagi, selamat siang, karena tidak ada doa keselamatan dan permohonan rahmat. Berbeda dengan ucapan assalamualaikum yang merupakan doa yang tidak pantas untuk diberikan kepada orang-orang musyrik, tidak pantas diberikan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak pantas diberikan kepada orang-orang yang kafir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan dengan perlakuan semacam ini, utamanya tadi, khususnya tadi yang dipepet ke jalan yang paling sempit, yang paling tidak nyaman itu, seperti sudah saya sampaikan, mendorongnya untuk memeluk Islam. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada cara lain bagi mereka untuk mencapai kemuliaan dan kejayaan kecuali dengan memeluk Islam, gak dihinakan dengan apa itu oleh kaum muslim. Efeknya itu begitu. Jadi kita kadang-kadang mikir apa hikmahnya, apa maslahatnya di balik perintah, di balik larangan. Sekalipun mungkin kita tidak tahu, dalam hati kita berkeyakinan bahwa pasti namanya perintah itu ada maslahatnya. Pasti yang namanya larangan itu pasti ada maslahat. Khusus tentang hal ini, ulama memberikan petunjuk kepada kita tentang maslahat dipepetnya atau didesaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani ke bagian jalan yang paling sempit, ke bagian jalan yang paling tidak nyaman, adalah untuk menyadarkan mereka bahwa kehinaan milik mereka atau bagi kekafiran dan orang-orang kafir, dan kemuliaan itu milik Islam dan orang-orang Islam. Akhirnya timbul kesadaran bahwa mereka ingin memeluk agama Islam agar mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya,
hukum-hukum semisal ini sekarang telah terlupakan. Karena begitu lemahnya kaum muslim. Kita nggak berani seperti ini. Ya, apa berani? Ya kan? Berarti kita lemah. Coba kalau kita kuat. Sebabnya apa? Karena lemahnya kaum muslimin. Kenapa lemahnya kaum muslimin? Karena mayoritas beragama tidak sebagaimana beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu masalah. Belum lagi ditambah dengan kecenderungan mereka yang sangat besar kepada kaum kafir. Bagaimana tidak merasa bangga? Kecenderungannya saja kepada orang kafir. Ini sebab, ini masalah yang menjadikan kaum muslimin lemah itu adalah kecenderungannya kepada mereka. Meskipun demikian, kita tidak boleh berputus asa. Mungkin hari ini belum, barangkali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menangi pada kondisi dan situasi yang menggembirakan ini, yaitu ketika kita menangi di mana kaum muslimin mempunyai izzah sampai bisa mendesak kaum kafir menuju jalan yang paling sempit dan jalan yang paling tidak nyaman. Karena Islam pasti akan kembali kepada kejayaan dan kebesarannya. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk optimis. Kapan saatnya Islam pasti akan kembali kepada kejayaan. Islam pasti akan kembali kepada kebesaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Surat At-Taubah ayat 32. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Wa ya'ballahu, dan Allah tidak menghendaki illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka upaya kita itu mendalami, memahami dan mengamalkan ajaran yang benar. Makanya kenapa orang kafir kuat? Karena kelemahan kaum muslim. Kalau kaum muslimin kuat, maka dengan sendirinya kaum kafir akan lemah. Kelima, jadi samping ijma'ul ulama, yaitu jawaban kepada ahlul kitab ketika mereka menyampaikan salam kepada kita, jawabannya wa'alaikum, itu adalah ternyata ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Bukhari nomor 612
6258 dan dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 2163. Sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ida sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Ini hadis. Sebagai dalil, jika orang kafir itu mengucapkan salam kepada kita walaupun lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita cukup menjawab waalaikum. Apabila seorang ahli kitab memberi salam kepada kalian, faqulu waalaikum, maka ucapkan saja waalaikum. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 6258 dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2163. Demikianlah yang bisa dijelaskan, alhamdulillah, penjelasan tentang hadis yang ke-9 dari kitab Al-Jami telah selesai. Insyaallah bulan depan kita akan melanjutkan dengan hadis yang ke-10 biidznillah taala. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu nafi, tambahan ilmu bagi kita bagaimana supaya kita itu menjadi suami yang lebih setia dan suami yang lebih baik bagi istri kita. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما